Pemirsa, polisi mengungkapkan sejumlah fakta baru berkaitan dengan kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Temuan baru itu mulai dari ritual hingga mantra-mantra yang ditemukan dalam rumah tersebut. Sebelumnya, polisi mengungkapkan adanya temuan lilin, kapur barus, hingga bedak di rumah itu juga. Fakta lain yang terungkap adalah sekeluarga di Kalideres ini juga telah menjual barang-barang milik mereka. Dan dari penyelidikan bersama tim ahli, polisi mengungkapkan kecil kemungkinan adanya pidana dalam kasus kematian satu keluarga ini. Meski demikian, saat ini polisi belum menyimpulkan apa penyebab dan motif dari kematian sekeluarga ini. Dan mengapa penyebab kematian satu keluarga ini belum dipublikasikan hingga saat ini? Apa sebenarnya yang menjadi penyebab kematian mereka? Seperti yang sudah sempat saya singgung, sudah saya sampaikan juga dalam tayangan tadi bahwa ada mantra-mantra yang ditulis di atas lembar kain. Kemudian ditemukan juga kemenyan, ada juga buku-buku lintas agama. Sehingga kemudian pihak kepolisian mengatakan ataupun juga menyimpulkan dugaan sementara keluarga ini setidaknya adalah salah satu yaitu ya, adik dari ayahnya yaitu omnya Budianto Gunawan ini memang sering melakukan ritual-ritual. Bukan hanya atau kesimpulan itu bukannya didapatkan dari buku-buku dan juga temuan tersebut dari hasil olah TKP, dari juga hasil pemeriksaan terhadap 28 saksi yang hingga saat ini sudah memberikan keterangan kepada pihak penyidik. Sehingga kemudian sebagian saksi juga mengatakan bahwa Budianto Gunawan atau almarhum Budianto Gunawan ini sering melakukan ritual. Apakah ini bisa menjadi motif kematian? Karena memang saat ini belum dibuka oleh pihak kepolisian apa yang menjadi motif kematian mereka, dugaan-dugaan lainnya. Kita akan bahas malam hari ini bersama para narasumber sudah hadir di samping saya, yaitu Dr. Danardi Sosro Sumiharjo selaku psikiater yang juga akan bisa mengamati kira-kira apa sebenarnya yang ada atau bagaimana kondisi psikologi dari seseorang ketika melakukan ritual-ritual dan juga memiliki kepercayaan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Izin membuka masker. Monggo silakan dibuka, dokter. Baik. Selamat malam ya. Selamat malam. Dokter Danardi bersama saya dan juga akan memberikan pandangannya secara daring. Sudah hadir juga melalui online yaitu Prof. Adrianus Meliala selaku kriminolog. Selamat malam, Prof. Adrianus. Selamat malam Mbak, selamat malam Dr. Danardi. Malam. Senang bertemu. Baik, Prof. Adrianus, tidaknya temuan-temuan terakhir ataupun juga temuan-temuan terbaru yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, termasuk adanya dugaan ritual, adanya buku-buku lintas agama, kemenyan dan sebagainya, bahkan ada juga mantra-mantra. Apakah ini kemudian sejalan dan juga menguatkan dugaan awal dari Prof. Adrianus bahwa mereka kemungkinan ini terkait dengan sekte apokaliptik, Prof. Adrianus? Ya dan tidak ya. Mengapa ya? Karena memang dugaan bahwa yang bersangkutan Budianto sendiri atau bersama-sama adalah orang yang superstitious namanya, ya percaya dengan hal-hal yang gaib, lalu kemudian gitu menjalankan praktek-praktek yang rada-rada tahayul mungkin, ya ritual-ritual yang mungkin dianggap sebagai klinik begitu ya, itu sudah terlihat. Tetapi kemudian lalu arahnya kemana? Nah ini yang tadi saya bilang sebagai iya dan tidak. Kalau arahnya adalah kepada sesuatu yang bersifat menjemput hari kiamat, ya, hari akhir, maka betul apa yang saya duga di awal, yakni ini adalah mereka adalah penganut atau anggota dari aliran apokaliptik, gitu ya. Tetapi ada juga kemungkinan yang lain bahwa sebetulnya ritual-ritual tadi itu taubahnya dengan doa yang dilakukan, yang dipanjatkan oleh para penganut agama besar di dunia, ya. Misalnya saya yang non Muslim, mungkin juga Dr. Danardi yang Muslim yang punya tata cara doa sendiri. Begitu pula mereka, yakni umumnya kita memanjatkan doa melalui alat bantu tertentu, di mana untuk meminta kesehatan, keselamatan, panjang umur dan seterusnya. Jadi sifatnya bukan untuk memuluskan jalan dalam rangka pindah ke dunia sana sebagaimana tadi ajaran apokaliptik, tapi sebetulnya untuk lebih kepada konteks keduniawian di mana mereka berada. Mungkin begitu Mbak.
Prof. Adrianus, kalau memang ternyata itu, artinya ritual-ritual tersebut adalah bentuk doa mereka, bentuk dari kepercayaan yang mereka anut begitu. Artinya harusnya mereka juga tidak sendirian atau tidak sekeluarga itu saja, tapi punya pembimbing harusnya begitu ya, Prof. Sehingga juga bisa ditelusuri harusnya lewat jejak digital forensik mereka, Prof. Dari pengalaman, walaupun saya terus terang bukan ahli ya, tapi dari pengalaman membaca, mengamati kalau ada kelompok-kelompok yang rada-rada menyimpang ya, yang keluar dari pakem agama-agama besar di dunia, maka rasanya tidak mungkin sendiri. Mereka umumnya berkelompok, ada komunitasnya, dan juga dua hal, ada tokohnya, ada gurunya, guru spiritualnya. Nah, dalam hal ini kalau kita memakai jalan berpikir ini, kemungkinan komunitasnya dan juga gurunya tadi sudah ngumpet semua, sudah tiarap semua gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini juga mungkin perlu dilihat dalam konteks tadi. Kalau tadi Mbak bilang mengenai melihat pada jejak digital, saya juga menganjurkan kepada kepolisian untuk betul-betul mengamati jejak keuangannya. Saya pakai istilah follow the money. Karena biasanya sebagai anggota satu kelompok itu umumnya ada konteks transfer lah. Kepada siapa? Ya kepada guru spiritual tadi, kepada kelompoknya gitu ya, sehingga kemudian lalu saling bisa membantu, saling bisa menghidupi. Nah, mungkin dari situ juga bisa kelihatan misalnya dari kemana uang dari keempat orang keluarga ini kemudian diberikan. Nah, sehingga bisa ketahuan siapa komunitasnya dan siapa guru spiritualnya. Mungkin begitu, Mbak. Prof. Adrianus, setidaknya dari kasus-kasus yang mungkin pernah ada, aliran-aliran uang itu mengalir ke pemimpin-pemimpin seperti itu tadi, kelompok-kelompok ritual-ritual tertentu atau kelompok kepercayaan tertentu, biasanya digunakan untuk apa, Prof? Pertama tentu untuk membiayai komunitas itu sendiri. Ya. Jadi untuk supaya mampu melakukan satu praktek-praktek ritual kan tentu juga kemudian nggak gratis ya. Yang kedua juga dalam rangka untuk mendapatkan anggota baru. Dan yang ketiga adalah kalau memang kemudian ada tendensi menyimpang, maka kalau dilihat dari berbagai praktek-praktek sesat memang banyak terjadi di luar negeri ya, belum terjadi di Indonesia. Itu untuk memperkaya sang guru spiritual itu. Ya, jadi guru spiritualnya kaya, lalu kemudian para penganutnya, pengikutnya kemudian lalu disuruh mengakomodasi, ya, memberikan sesembahan. Nah, kalau memang begitu berarti memang ini suatu kelompok yang benar-benar menyimpang ini. Begitu, Mbak. Kalau poin terakhir itu berarti juga bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal juga yang dilakukan oleh pemimpin kelompok tersebut. Begitu ya, Prof, kalau memang itu yang terjadi. Betul begitu. Ya, makanya saya menganjurkan untuk betul memang tidak ada indikasi tidak pidana, tetapi kalau memang ada dua kemungkinan, jejak digital dan juga jejak keuangannya mengarah ke situ, kenapa tidak untuk kemudian penyidikannya diperlebar ke arah yang tadi saya katakan. Ya, ini menarik ketika Prof tadi mengatakan ada kemungkinan sama seperti yang dikatakan oleh pihak kepolisian, tidak ada tindak pidana atau kecil kemungkinan tindak pidana dalam kejadian ini. Padahal kan ini kalau kita bisa bilang matinya satu persatu begitu, setidaknya tidak dalam waktu yang bersamaan. Itu ada kesimpulan sementara dari apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian, Prof. Artinya mungkin ada salah satu pihak yang mengetahui kematian anggota keluarganya tapi membiarkan. Tapi nanti mungkin Prof kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Karena apakah tindakan pembiaran itu kemudian tidak bisa digolongkan sebagai tindakan pidana. Tapi nanti ya, Prof, kita akan gali lebih dalam. Tapi mungkin dokter nanti juga bisa menganalisa bagaimana kondisi kejiwaan seseorang, psikologi seseorang ketika ia kemudian memilih mengikuti kepercayaan-kepercayaan tertentu, dokter. Ya, kalau bidang kedokteran yang saya geluti, saya ingin membahas segini dulu. Bahwa di kedokteran itu ada kedokteran forensik dan ada kedokteran jiwa forensik. Kalau berbicara di kedokteran forensik, itu lebih terfokus pada korbannya, lebih terfokus pada yang meninggal. Jadi kedokteran forensik adalah memeriksa bedah mayat untuk bisa mengetahui sebab kematiannya apa. Apakah sebab kematian secara alamiah atau sebab kematian karena dibunuh. Dengan pemeriksaan bedah mayat bisa mengetahui bahwa oh ini dibunuh. Jadi dan juga bisa mengetahui bahwa penyebab kematiannya apa. Makanya bahwa kemudian juga membantu polisi di situ bahwa keracunan tidak ada, tindak kekerasan tidak ada, perlukaan tidak ada. Jadi seperti tadi Prof. Adrianus mengatakan bahwa kelihatannya bahwa tindak pidana tidak ada. Tapi dari bidang yang saya geluti, kedokteran jiwa forensik atau psikiatri forensik,
itu lebih menyoroti pelakunya, bahwa pelaku kejahatan, pelaku yang melakukan pembunuhan, apakah ketika melakukan itu terlibat atau menyandang gangguan jiwa. Tapi meskipun ada gangguan jiwa atau mau berat, mau sedang, ringan, itu psikiater harus memeriksa kapasitas mentalnya. Apakah secara kognitif, secara discriminative judgment-nya bisa bertanggung jawab pada tindakannya. Kalau ada gangguan jiwa berat yang mengganggu, maka itu bisa terbebas tindakannya. Tapi kalau meskipun itu dengan gangguan jiwa mau berat, ringan, tapi kalau kognitifnya masih bagus, diskriminatif judgment masih bagus, maka dia harus dihukum. Tapi ada kasus ini bahwa pelaku kejahatan barangkali membunuh dirinya sendiri. Tentu di sini juga harus dicari bahwa apakah ada gangguan jiwa di sini. Hanya bahwa sekarang ini yang akan diperiksa sudah meninggal ini yang tidak mudah tentunya, bahwa di Undang-Undang Praktek Kedokteran sendiri bahwa seseorang itu kalau mau mendiagnosis itu harus ada anamnesis, ada pemeriksaan, ada pencarian laboratorium. Tapi bahwa oke lah bahwa kita bisa melihat bahwa tadi dikatakan bahwa kematiannya tidak bersama-sama. Betul. Jadi artinya bahwa ada seseorang yang masih hidup ketika salah satu atau salah dua itu sudah mati gitu. Sepertinya sejauh ini seperti itu, Dok. Dan juga kalau dikatakan bahwa ada salah satu mayat itu bersih, mayat itu nampaknya seperti terawat gitu. Itu artinya bahwa yang hidup mencoba merawat, yang hidup itu mencoba barangkali ini karena tadi bahwa kalau kedokteran itu kan harus ada anamnesis, ada pemeriksaannya lengkap. Jadi ini baru dari potongan-potongan bahwa kok ada orang hidup merawat orang yang sudah mati. Tentu ini jadi pertanyaan, ini suatu pola pikir yang masih wajar, pola pikir yang masih normal, atau pola pikir yang sudah terganggu logikanya. Tentu menarik untuk bisa ditelusuri atau diperiksa. Sayangnya bahwa kita tidak bisa masuk lagi, kita tidak bisa memeriksa lagi. Jadi artinya bahwa hanya bisa kita hanya dugaan berasumsi, saja. betul. Berasumsi, bahwa sangat mungkin gitu. Baik, mungkin saya akan hentikan sampai di situ, Dokter. Saya akan potong, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai dugaan-dugaannya apa saja semuanya, asumsi-asumsi dari Dr. Danardi, termasuk juga nanti Prof bisa dijelaskan mengenai apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian ini kemungkinan kecil adanya tindak pidana, kemudian yang kedua juga bagaimana keluarga ini dari mengikuti ritual ini kemudian berefek dengan kematian mereka, apa hubungan sebab akibatnya, begitu Prof. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini.